Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bung Studio. Bagaimana dengan kabarnya sobat? Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun sobat ya. Oke, di sini akan saya coba bagikan adalah tentang bagaimana kita memperhatikan atau mengerjakan tugas mahasiswa PPG sobat ya. Mungkin baru-baru ini gencar-gencarnya ada PPG angkatan 2 dan 3 sobat ya. Nah, pada dasarnya tugas yang diberikan ini adalah menggunakan fitur yang sama sobat ya. Kita login tentunya menggunakan SIM PKB masing-masing. Kemudian untuk laman tugas ini perlu juga kita pahami. Nah, tugas ini biasanya rata-rata semua akan masuk pada laman LMS sobat ya. Kita klik LMS seperti ini. Nah, kita akan coba kupas tuntas apa sih di dalam LMS itu ya. Kemudian tugasnya apa saja yang harus kita upload sobat ya. Nah, perlu sobat perhatikan pada PBG angkatan 2 dan angkatan 3 ini ada dua siklus yang kita ikuti sobat ya. Siklus pertama kita akan coba buka. Siklus pertama ini yang pertama adalah pendalaman materi. Nah, pada pendalaman materi ini sobat bisa memperhatikan di sini ini adalah kajian tentang pokok bahasan untuk yang akan dilalui mahasiswa pada tahap-tahap berikutnya sobat ya. Nah, setelah tahapan pendalaman materi ini selesai, sobat atau peserta PPG ini akan diberikan tugas yaitu berupa identifikasi masalah. Nah, pada bagian ini identifikasi masalah ini setelah sobat membuat bahan identifikasi masalah, sobat diharuskan membuat sebuah diskusi pada ruang kolaborasi. Sobat bisa perhatikan ya, ini buat kiriman satu pokok bahasan identifikasi masalah. Ini akan kita coba buka. Nah, ini sobat wajib melakukannya karena sobat kalau tidak melakukan pada bagian diskusi ini ya, sobat tidak akan bisa meneruskan ke langkah selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian setelah ruang kolaborasi selesai atau ruang diskusi ini sudah terisi, sobat scroll ke bawah. Ini di sini nanti akan ada namanya unggahan tagihan. Nah, unggahan tagihan ini tentunya sobat sebelumnya sudah melakukan pendalaman materi, mengikuti apa yang disampaikan. Ini file yang diunggah adalah dengan format PDF sobat ya. Oke, dengan format PDF. Kenapa harus PDF? Karena biasanya format PDF ini walaupun sobat menggunakan atau membuka dengan laptop atau Windows berapapun, hasilnya tidak akan berbeda dengan sobat ketika menggunakan Microsoft Word untuk menguploadnya. Ini biasanya kalau kita menggunakan Windows yang berbeda, kalau kita menggunakan Word, ini akan hasilnya pun akan berubah. Kadang akan kocar-kacir hasil yang sudah kita kerjakan. Oke ya, itu untuk penugasan 1. Kemudian kita akan coba naik lagi di sini akan kita bahas kemudian adalah pada 1.2 pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran ini juga di sini sudah ada materinya sobat ya. Ini yang perlu kita siapkan adalah eksplorasi alternatif solusi. Nah, di sini sobat juga sama. Nanti kita akan dianjurkan untuk melakukan ruang kolaborasi ataupun kita melakukan diskusi. Kita akan coba buka. Oke ya, ini eksplorasi alternatif solusi. Di sini biasanya akan tertaut zoomnya, link zoomnya ya, kita tinggal mengikuti tergantung mana kelompok yang sobat ikuti. Nah, di sini ruang kolaborasi ini yang ditentukan adalah sobat mengirimkan 2 pokok bahasan eksplorasi alternatif solusi. Jika sobat sudah mengirimkan ini sama seperti 1.1 tadi, format yang digunakan adalah dengan format PDF sobat ya. Setelah sobat selesai, baru sobat langkah selanjutnya adalah upload unggahan tugas sobat ya. Ini unggah tagihan ya, ini unggah tagihan ini sobat bisa lakukan setelah sobat mengisi ruang kolaborasi atau diskusi gitu ya. Nah,
Untuk unggahan tagihan ini sendiri, ketika sobat mengalami kesalahan atau kekeliruan pada ketika mengupload, sobat bisa melakukan edit ya. Jadi sobat jangan khawatir selama waktu dari pihak kampus ataupun tempat sobat melakukan PPG secara daring, ini memberikan waktu untuk perbaikan. Silahkan segera sobat perbaiki mana yang masih keliru sobat ya. Oke, kita kembali lagi, kita akan bahas ke ruang selanjutnya. Oke, kita turun ke bawah. Nah, setelah sobat melakukan unggahan eksplorasi alternatif solusi, sobat akan masuk pada penentuan solusi. Ini caranya sama juga sobat ya. Ini sobat diwajibkan memberikan unggahan atau tema diskusi dengan penentuan solusi sebanyak 2 kiriman sobat ya. Setelah ini selesai, sobat baru bisa mengunggah tagihan atau tugasnya yang merupakan kajian dari ruang kolaborasi tadi sobat ya, presentasi dan penguatan penentuan solusi. Ini kita unggah di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada 1.2.6, ini adalah pembuatan rencana aksi. Kita akan buka. Pada rencana aksi ini ada di sini ruang kolaborasi sama, yang dibutuhkan diskusinya pada ruang kolaborasi ini ada 2 pokok bahasan sobat ya. Nanti di sini akan merujuk pada pembuatan RPP atau modul yang akan sobat gunakan dalam kegiatan PPL sobat ya, atau praktek mengajar sobat ya. Nah, kemudian di sini untuk unggahannya ya, untuk unggahannya nanti bisa sobat lakukan setelah sobat melakukan kiriman kolaborasi ya di ruang kolaborasi. Ini temanya sama seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Kemudian scroll ke bawah. Di sini juga ada unggahan tagihan rencana aksi. Kita akan coba lihat di sini untuk unggahan rencana aksi. Di sini banyak sobat ya. Di sini ada LK 2.3 rencana aksinya, belangkonya itu yang diisi. Kemudian ada RPP siklus 1 ya, pembelajaran 1. Di sini ada 2 RPP sobat ya. Nah, jadi ketika sobat melakukan rencana aksi atau nanti ketika sobat praktek di kelas itu ada 2 kali pertemuan sobat ya. Jadi siklus 1 itu nanti ada 2 kali pertemuan. Di situ sobat selain memaparkan dan praktek mengajar secara Zoom, sobat juga diharuskan merekam kegiatan mengajar ya, sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada RPP. Model pembelajarnya sobat bisa menggunakan PBL atau Problem Basic Learning maupun PJBL. Kalau untuk yang PBL ini biasanya didominasi pada penyelesaian sebuah masalah sobat ya. Kalau PJBL ini biasanya nanti endingnya akan menghasilkan sebuah produk gitu ya. Oke, kita kembali lagi pada bagian selanjutnya. Kita kembali lagi pada laman selanjutnya, kita scroll ke bawah. Ini di sini ada 12.7. Di sini ada pembuatan rencana evaluasi. Sobat bisa perhatikan ya, di sini isinya yang akan sobat masukkan di sini adalah tentang refleksi. Itu banyak sekali belangkonya. Belangko ini bisa sobat cari di sini sobat ya. Ini pada bagian 1.2. Ini bahan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran. Sobat klik di situ, sobat bisa unduh apa-apa sih belangkonya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian unggahan tagihan rencana evaluasi ya. Ini evaluasi setelah sobat melakukan tahap sebelumnya. Jadi sobat bisa kirimkan di sini ada LK 2.4, ini rencana evaluasi gitu ya. Ini ada 2 unggahan di sini sobat. Oke, kita kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke kursus. Scroll ke atas. Nah, kemudian setelah 1.1 pendalaman materi dan 1.2 pengembangan perangkat pembelajaran selesai, di sini ada namanya uji komprehensif sobat ya.
Pada bagian uji komprehensif ini ya biasanya sobat ini akan dirujuk pada pengalaman belajar dan sobat mempraktekkan ini mengajar di depan laptop sobat ya, di depan laptop, jadi secara daring sobat melakukannya. Ini tergantung sih bagaimana nanti permintaan dosen, karena di sini ada keterangan dosen 1 dan dosen 2 sobat ya. Ini jadi di sini nanti akan sobat menemukan 2 penguji, dosen penguji. Nanti tergantung mereka apakah sobat diharuskan untuk mengajar di depan laptop seperti seolah-olah sobat mengajar di depan kelas gitu ya, tetapi tidak lepas sobat dari kamera pengawas pada laptop yang sobat miliki. Atau mungkin sobat akan diberikan beberapa pertanyaan pengetahuan dan lain sebagainya, tergantung bagaimana dosen-dosen LPTK menguji sobat-sobat semuanya gitu ya. Oke, setelah tahapan itu selesai, ini adalah langkah untuk siklus 1 yang terakhir, ini adalah praktik pengalaman lapangan sobat ya. Oke, sebelum sobat melakukan pendalaman, ini bisa baca dulu materinya ya sobat ya. Oke, kita scroll ke bawah. Setelah itu di sini akan muncul 1.3.8, ini pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Oke, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi sobat ya. Di sini sobat melakukan juga diskusi atau ruang kolaborasi pada pelaksanaan praktik pembelajaran terhadap masalah-masalah yang sobat temukan ya pada tahapan-tahapan sebelumnya sobat ya. Nah, kemudian pada 1.3.8C ini sobat disuruh diwajibkan untuk mengunggah rekaman implementasi, yaitu berupa rencana aksi atau video praktek pembelajaran sobat ya. Di sini akan kita coba buka. Oke, di sini yang sudah saya tampilkan ini adalah merupakan video pembelajaran 1 untuk siklus 1 dan video pembelajaran kedua untuk siklus 1. Jadi kita 2 kali membuat video pada siklus 1 sobat ya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian pada laman terakhir ini adalah ada refleksi dan rencana tindak lanjut atau RTL gitu ya bahasanya ya. Ini kita diharuskan mengunggah produk bahan refleksi, kemudian presentasi refleksi ya. Ini ada satu tugas di sini diunggah berbentuk file atau file PDF sobat ya. Oke, kita akan coba kembali lagi kepada bagian unggah rekaman implementasi rencana aksi atau video pembelajaran. Ini di sini sobat diharuskan membuat sebuah video pembelajaran sobat ya. Tentunya dengan meminta bantuan dari teman-teman satu sekolahan atau mungkin yang terbiasa melakukan membuat video, karena pada video ini yang diperlukan itu adalah bukan hanya bagusnya sobat ya. Selain editing yang bagus, di sini juga diharuskan video yang sobat buat atau yang direkam itu sesuai dengan RPP atau modul ajar yang sedang sobat lakukan ketika melakukan pembuatan video. Oke, gitu sobat ya. Mudah-mudahan sampai sini untuk pembelajaran siklus 1 bisa dimengerti sobat ya. Siklus 1 selesai, kemudian kita naik ke tahapan selanjutnya yaitu siklus 2 sobat. Oke, pada siklus 2 ini sama juga ada pendalaman materi sobat ya. Kemudian ini juga untuk siklus 2 ini juga mulai tugas mulai padat sobat ya, dibandingkan dengan siklus 1 ya. Coba kita akan buka pendalaman materi. Pada pendalaman materi ini sama, ini ada juga kalau tadi di 1.1, 1.2 ada identifikasi masalah, ada eksplorasi masalah ya. Kemudian kita akan mencoba buka penentuan penyebab masalah sobat ya. Oke, di sini kita bisa coba, di sini ada bahan, bacaan dan lembar kerja, sobat bisa unduh di sini. Seperti apa sih isinya gitu ya, harus sobat isikan gitu ya. Nah, kemudian pada laman penentuan penyebab masalah ini sobat diharuskan mengirimkan 2 pokok bahasan diskusi sobat ya. Itu. Kemudian ini presentasi. Nah, kemudian ini unggahan tagihan yang harus sobat lakukan. Sama formatnya juga harus berbentuk
PDF sobat ya. Ini. Oke, kemudian kembali lagi ke laman atas. Setelah itu selesai, sobat melakukan pengembangan perangkat pembelajaran. Pada bagian ini, sobat sudah harus memahami eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan persiapan untuk pembuatan rencana evaluasi, sobat ya. Oke, di sini semuanya ada sobat ya. Pembuatan rencana aksi seperti siklus 1 tadi, kemudian pembuatan rencana evaluasi sama seperti yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini adalah praktik pengalaman lapangan, nah PPL ya, atau bahasanya PPL. Di sini sobat diharuskan membuat rencana aksi. Jadi pada siklus 1 itu membutuhkan 2 kali pertemuan, artinya 2 buah RPP. Pada siklus 2 juga membutuhkan 2 buah RPP, juga membutuhkan 2 buah video pembelajaran yang sobat buat sobat ya. Hanya pembedanya dengan siklus yang sebelumnya, pada bagian ini ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Refleksi dan rencana tindak lanjut ini adalah isi dari pengalaman selama sobat melakukan PPL atau melakukan PPG dari siklus 1 sampai siklus 2, dan nanti pada akhirnya setelah selesai sobat melakukan unggahan tugas semuanya, ini sobat pada akhirnya nanti akan menemukan di situ langkah terakhir ini adalah UP atau ujian pengetahuan dengan UKIN, yaitu uji kinerja. Nah, sebelum sobat menghadapi UP dan UKIN, saya sangat sarankan sekali coba cek kembali penugasan pada baik pada siklus 1 maupun siklus 2 apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Jika belum terpenuhi semua, silakan sobat unggah dan lakukan revisi. Mungkin kalau ada yang keliru sobat ya, jangan sampai tidak terunggah karena ini akan sangat mempengaruhi nilai pada PPG yang sedang sobat ikuti sekarang. Nah, biasanya sebelum pelaksanaan UP dan UKIN ini sobat harus siklus 1 dan siklus 2 tugas-tugas atau unggahan tugas ini harus sudah selesai sobat ya. Setelah itu baru nanti akan penentuan terakhir sobat baru bisa mengikuti kegiatan UP dan UKIN. Oke, gitu saja, mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa membantu buat sobat-sobat semuanya yang sedang mengikuti kegiatan PPG pada tahun ini, baik untuk angkatan 2 dan 3 dan mungkin yang angkatan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan caranya sama seperti yang dilakukan sekarang ya. Oke, buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan ujian PPG, mudah-mudahan diberikan nilai hingga bisa lulus sampai akhir. Dan yang belum terpanggil PPG, silakan sobat jauhari, mari kita belajar sama-sama agar ketika pelaksanaan PPG bisa berjalan dengan lancar. Oke, gitu saja sobat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.